Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari grup 2 yang beranggotakan 5 mahasiswa, yaitu Harum Yunianti, Haidi Rashid, Ridho Ihsan Mafaza Haris, Risa Dwi Ismira, dan Safira Alfian Putri, akan mempresentasikan laporan tugas akhir praktikum mata kuliah Deterministic Optimization and Stochastic Processes mengenai optimasi lokasi pabrik dan analisis sistem antrian operasional pada PT Happy Snack. Mari kita mulai dengan ringkasan proyek kami. Proyek ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu strategi ekspansi dan efisiensi operasional. Kami menggunakan metode linear programming untuk menentukan lokasi pabrik paling ekonomis di Amerika Serikat dari 4 kandidat yang ada. Tujuannya adalah meminimalkan biaya gabungan antara pembelian lokasi, pengiriman bahan baku, dan distribusi ke pelanggan. Selain itu, kami juga mengepolasi kebijakan jumlah staf di pusat distribusi menggunakan teori antrean untuk menyeimbangkan antara biaya operasional dan kualitas layanan pelanggan. Masuk ke latar belakang masalah. Saat ini, perusahaan sedang mempertimbangkan ekspansi pasar di wilayah Amerika Serikat. Tantangan yang kami hadapi sebagai analis adalah adanya variabilitas biaya di setiap lokasi potensial, yaitu Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona. Setiap lokasi memiliki biaya pembelian tanah yang berbeda dan jarak yang unik terhadap pemasok bahan baku, serta pelanggan utama kami Jones, YZCO, dan Square Key, dengan kapasitas produksi yang terbatas sebesar 20.000 ton per tahun dan biaya pengiriman sebesar 0,15 US dollar per ton mile. Kami harus menemukan kombinasi logistik yang paling efisien. Masalah muncul di bagian proses pemesanan. Manajemen ingin mengurangi jumlah staf dari 5 orang menjadi 4 orang untuk menghemat pengeluaran. Namun ada batasan ketat. Probabilitas pelanggan menunggu lebih dari 3 pesanan dalam sistem tidak boleh melebihi 6%. Kami perlu membuktikan secara matematis apakah pengurangan ini layak dilakukan atau justru akan merugikan perusahaan karena biaya waktu tunggu pelanggan. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan utama dari praktikum ini adalah satu, menemukan lokasi optimal, memilih lokasi pabrik yang menghasilkan total biaya minimum melalui pemodelan linear programming. Dua, mengoptimalkan rantai pasok, mengatur alokasi pengiriman bahan baku dan distribusi produk untuk memenuhi seluruh permintaan pelanggan. Tiga, analisis sensitivitas, memberikan rekomendasi alternatif apabila terjadi perubahan parameter, khususnya jika biaya bahan bakar dan biaya pengiriman meningkat di masa yang akan datang. 4. Justifikasi kebijakan sumber daya manusia. Memberikan analisis kelayakan mengenai pengurangan jumlah staf berdasarkan performa utilitas dan total biaya operasional sistem antrean. Demikian penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan proyek kami. Selanjutnya rekan saya akan menjelaskan mengenai pemodelan matematis dan data-data yang digunakan secara lebih mendetail. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan modeling and formulation. Untuk yang pertama ada problem data. Di sini ada data lokasi pabrik, yang mana ada site location, purchasing cost, material shipping cost. Untuk site lokasinya ada 4, yaitu untuk Yuma di purchasing cost-nya 125.000. Terus untuk material shipping-nya ada corn, wheat, potato, yang mana corn 10, wheat 5, dan potato 16. Untuk Fresno ada 130.000, untuk corn-nya 12, wheat 8, dan potato 11. Untuk Tucson ada 140.000, 9, 10, dan 15. Untuk Pomona ada 160.000, corn 11, wheat 7, dan potato 14. Yang selanjutnya ada data jenis produk. Produknya ada regular chips, green onion chips, dan party mix. Yang mana ingredientnya seperti yang sebelumnya, ada corn, wheat, dan potato. Yang mana untuk regular chips ada 70, 20, dan 10. Untuk green onion chips ada 30, 15, dan 55. Untuk party mix ada 20, 50, dan 30. Untuk kolom data selanjutnya ada data permintaan pelanggan, yang mana ada company, location, dan demand. Untuk demand-nya ada regular, green onion, dan party mix. Untuk company ada Jones,
yang berlokasi di Salt Lake City itu untuk regulernya 1.300, Green Onion 900, dan party mixnya 1.700. Untuk yang YZTco ada di lokasinya, terus untuk regular 1.400, Green Onion 1.100, dan party mix 1.700. Yang Square Key di lokasi di Phoenix ada 1.200, 800, dan 1.800. Selanjutnya ada data jarak distribusi untuk Yuma di Jones itu 696, terus ada Jetco untuk 590, dan Square Key ada di 176. Untuk Fresno ada di 652, 942, dan 593. Untuk Tucson ada di 712, 434, dan 121. Untuk Mona ada di 671, 774, dan 366. Tentu saja ada data sistem antrian yang mana perusahaan mengevaluasi efisiensi staf pada bagian pemrosesan pesanan, yang mana parameter sistem antrian yang diketahui rata-rata kedatangannya yaitu 20 pesanan per jam, yang mana waktu pelayanan rata-rata per staf itu 4 menit per pesanan. Sehingga tingkat pelayanan tiap staf itu 60 per 4 sama dengan 15 pesanan per jam. Untuk alternatif jumlah stafnya 5 dan 4 staf. Biaya tenaga kerja 40.000 per jam per staf, dan biaya waktu tunggu pelanggan 15.000 per jam. Nah, kebijakan perusahaan mensyaratkan probabilitas lebih dari 3 pesanan dalam sistem harus kurang dari 6%. Di sini ada decision variables, variables pemilihan lokasi pabrik, yang mana variabel ini digunakan untuk menentukan apakah suatu lokasi dipilih atau tidak, yang mana YI sama dengan 1 jika lokasi itu dipilih dan 0 jika lokasi itu tidak dipilih, dengan indeks Y1 sama dengan Yuma, Y2 sama dengan Fresno, Y3 sama dengan Tucson, dan Y4 sama dengan Sonoma. Yang selanjutnya ada variabel distribusi produk, yang mana ini menunjukkan jumlah produk yang dikirim dari lokasi pabrik ke pelanggan dengan X, Y, K. Yang selanjutnya ada variabel kebutuhan bahan baku. Variabel ini menunjukkan total kebutuhan bahan baku pada tiap lokasi, yaitu Q, I, M. Selanjutnya ada variabel sistem antrian, variabel keputusan untuk jumlah staf pelayanan, yang S diantaranya 4 dan atau 5. Dengan S sama dengan 4, yaitu menggunakan 4 staf, dan S sama dengan 5 menggunakan 5 staf. Untuk selanjutnya data processing akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, kita mulai masuk ke data processing. Selanjutnya, proses pengolahan data untuk optimasi alokasi pabrik. Di sini kita menggunakan software Microsoft Excel dengan add-on software. Berikut adalah langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama adalah memasukkan data-data dari tabel yang tadi sudah dijelaskan, kemudian membuat decision variable dari angka biner yaitu 1 dan 0, menghitung shipping cost dengan menggunakan rumus 0,15 dikalikan dengan jarak dari tabel jarak, membuat tabel kosong untuk penentuan ton produk yang akan dikirim dari lokasi I ke lokasi K, masukkan rumus sum secara vertikal untuk total demand yang akan diisi oleh solver, dan masukkan lagi baris demand yang sudah dihitung secara manual untuk constraint. Menghitung total produksi dengan memasukkan rumus sum dari kolom penjumlahan distribusi produk ke setiap customer, menghitung biaya untuk setiap lokasi dengan menjumlahkan produk yang dikirim ke setiap customer, menghitung biaya material, kemudian menghitung total biaya yang diperoleh dari penjumlahan biaya pembelian dan biaya shipping pada setiap lokasi, membuat set objective cell dengan memilih satu sel itu sebagai indikator total biaya keseluruhan yang ingin diminimumkan oleh perusahaan. Kemudian baru kita masuk ke solver, membuka solver, lalu set objektif pada sel fungsi tujuan, memilih opsi minimum sesuai dengan tujuan untuk meminimalkan pengeluaran total biaya, lalu memasukkan constraint, memasukkan dua blok sel variabel keputusan yaitu biner dan jumlah pengiriman produk, lalu mencentang make unconstrained variable non-negatif, mengubah solving method menjadi simplex LP, menekan tombol solve, kemudian ketika di kotak dialog solver found a solution muncul, pilih opsi keep solver solution, lalu klik OK. Setelah itu hasil optimasi berupa nilai biner 1 pada lokasi Tucson dan nilai minimum logistik akan muncul terisi pada lembar kerja.
Kemudian berikut adalah hasil optimasi proses yang kita olah di Excel solver. Terlihat ada nilai 1.030.750. Lalu setelah itu kita lakukan sensitivity test. Kita merubah nilai bahan bakar dari 0,15 menjadi 0,25. Nilai yang muncul berubah menjadi 1.536.690. Kemudian setelah itu analisis akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Arin. Baik, terima kasih Mbak Risa. Dari hasil perhitungan yang sudah dibuat, berikut adalah riset analisisnya. Yang pertama, menunjukkan bahwa Tucson, Arizona merupakan lokasi yang paling optimal untuk ekspansi karena menghasilkan total biaya operasional paling rendah. Meskipun biaya pembelian lahannya lebih tinggi, Tucson memiliki biaya pengiriman terendah dibandingkan lokasi lainnya, karena jaraknya lebih dekat dengan pelanggan utama. Hal ini menunjukkan bahwa biaya distribusi menjadi faktor utama dalam menentukan total biaya operasional. Selain itu, kapasitas produksi di Tucson mampu memenuhi total permintaan pelanggan sebesar 11.900 ton. Hal ini berhasil memotong biaya distribusi produk secara drastis hingga menghasilkan biaya tahunan paling minimum sebesar 1.030.750. Dari hasil sensitivity analysis, yaitu setelah biaya transportasi dinaikkan dari $0,15 menjadi $0,25 per ton mile, total biaya perusahaan meningkat dari 1.030.750 menjadi $1.536.690. Namun, hasil solver masih menunjukkan bahwa Tucson tetap menjadi lokasi optimal karena memiliki total biaya distribusi paling rendah dibandingkan lokasi lainnya. Hal ini membuktikan bahwa struktur jaringan logistik berbasis di Tucson memiliki ketahanan dan stabilitas yang sangat tinggi terhadap fluktuasi ekonomi dan risiko kenaikan harga bensin di masa depan. Berikut adalah case analysis menggunakan software POM-QM. Terlihat dari hasil data result, yaitu perbandingan dengan menggunakan 5 staff dan 4 staff. Dari hasil perhitungan menggunakan software POM-QM, dapat dilihat bahwa penggunaan 5 staf menunjukkan sistem yang masih stabil dengan tingkat utilitas staf sebesar 27%, yang berarti bahwa staf memiliki kesibukan yang masih relatif rendah. Rata-rata jumlah pesanan dalam sistem adalah 1,34 pesanan dan waktu tunggu pelayanan hanya sebesar 0,01 menit. Probabilitas jumlah pesanan dalam sistem lebih dari 3 pesanan adalah 5%, dan masih berada di bawah syarat yang diberikan oleh manajemen. Kemudian pengurangan staf menjadi 4 staf, meningkatkan tingkat utilitas staf menjadi 33%. Ini berarti penggunaan 4 orang staf menjadikan sistem lebih sibuk tetapi masih dalam kondisi yang stabil. Rata-rata jumlah pesanan meningkat menjadi 1,36 pesanan dan waktu tunggu menjadi 0,08 menit. Peningkatannya tidak signifikan dan tidak akan memberikan dampak besar pada kualitas pelayanan. Biaya operasional menggunakan 4 staf yaitu 180.388 lebih rendah dibandingkan dengan 5 staf yaitu 220.068. Artinya, perusahaan bisa melaksanakan penghematan dengan tetap menjaga performa sesuai dengan syarat yang diberikan oleh manajemen. Untuk conclusion akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya ada kesimpulan dari perhitungan data sebelumnya. Yang pertama itu pada Tucson, Arizona menjadi lokasi paling optimal karena menghasilkan total biaya operasional terendah sebesar $1.030.750 dibandingkan lokasi lainnya. Yang kedua, biaya distribusi shopping cost menjadi faktor utama yang mempengaruhi total biaya operasional perusahaan. Yang ketiga, kapasitas produksi 20.000 ton per tahun mampu memenuhi total permintaan pelanggan sebesar 11.900 ton per tahun. Yang keempat, jika terjadi kenaikan harga bahan bakar, Tucson dan Arizona menjadi alternatif lokasi yang lebih menguntungkan karena biaya distribusinya lebih rendah. Yang kelima, pengurangan staf dari 5 menjadi 4 orang tetap menghasilkan sistem antrian yang stabil dengan peningkatan utilitas dari 27% menjadi 33%. Penggunaan 4 staf lebih efisien karena dapat mengurangi biaya operasional tanpa menurunkan kualitas pelayanan secara signifikan. Selanjutnya ada rekomendasi. Pertama itu, perusahaan disarankan memilih Tucson, Arizona sebagai lokasi ekspansi karena memberikan biaya operasional paling rendah dan distribusi yang optimal. Yang kedua, perusahaan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap perubahan biaya transportasi, terutama biaya bahan bakar karena dapat mempengaruhi keputusan lokasi terbaik.
Yang ketiga, perusahaan disarankan meningkatkan efisiensi distribusi melalui pengelolaan rute pengiriman dan penerapan teknologi supply chain management. Yang keempat, penggunaan staff pada sistem pelayanan pesanan lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Yang kelima, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode optimasi yang lebih kompleks agar hasil analisis lebih realistis dan detail. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap rekomendasi yang dihasilkan dari pemodelan deterministik secara stokastik dalam laporan ini dapat menjadi acuan strategis bagi manajemen untuk mencapai efisiensi operasional dan keuntungan maksimal. Kami dari grup 2 undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.